Jadi dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera paham tentang ilmu tajwid. Sekarang fokus yang nomor 3. La dibaca panjang menjadi mad wajib muttasil. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik itu Bapak Ibu lansia maupun saudara pemula yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera paham tentang ilmu tajwid, sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian nanti kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum dipahami atau masih bingung, jangan sungkan-sungkan, silakan komen saja di bawah ya. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya, agar saudara semuanya yang belajar bersama kami bisa segera untuk mahir dalam membaca Al-Quran dan juga dapat menguasai ilmu tajwidnya. Baik, langsung kita mulai belajar membaca Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 157. Nah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu kami minta bantuannya untuk saudara semuanya. Mari bantu sebarkan dakwah kami ini. Kami minta tolong untuk link video ini di-share kemanapun begitu. Jadi kita ajak siapapun yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kita ajak siapapun yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata, kemudian juga belum paham tajwid, kita ajak mereka untuk bersama-sama belajar di channel ini. Baik, yang pertama di sini la dibaca panjang. Nah, perhatikan di samping. Namun sebelum itu u ini tidak dibaca panjang ya. Jadi ini bukan huruf wa sukun. Jadi u tidak dibaca panjang. Nah, la dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang di bawah itu, tanda mad atau tanda panjang yang 1, 2 sampai 4. Sekarang perhatikan dulu yang nomor 1. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini kan ada alif kecil nih yang berdiri di atas huruf lam. Nah, berarti huruf lam dibaca panjang. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Ini huruf hamzahnya, tapi masih di satu kata, sehingga namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Nah, kemudian dikasihlah tanda panjang yang seperti ini nih. Nah, jadi mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di satu kata. Ulaika
ulaika alaihim. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf shad. Perhatikan di samping, hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, ya, tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Kemudian kalau di depan huruf mimnya itu bukan huruf mim, bukan huruf ba. Ini mim sukun, di depannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya huruf shad, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Berarti hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, dibaca pendek saja. Alaihim salawah, seperti itu. Kemudian wa dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi tanda mad yang 1 sampai 4 di bawah itu. Sekarang perhatikan lagi yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil nih, ya. Alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf wa, di atasnya ada alif kecil, maka huruf wa dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Salawatum mir rabbihim. Nah, kemudian tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, dan yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin. Nah, berjumpa dengan huruf di depannya, ini huruf apa? Huruf mim. Nah, kita perhatikan di samping, huruf mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, cara bacanya itu dimasukkan, kemudian juga dia didengungkan. Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf mim. Nah, jadi dibaca salawatum. Nah, jangan dibaca tun, tapi dibaca tum. Nah, dimasukkan ke huruf mim, dileburkan menjadi satu ke huruf mim. Tum, nah, seperti itu. Nah, kemudian didengungkan, digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Salawatum mir rabbihim. Nah, kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ra. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid seperti itu. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ro. Kita perhatikan huruf ro. Huruf ro ini huruf apa? Perhatikan di samping. Huruf ro termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Jadi cara bacanya itu dimasukkan, kemudian dia tidak berdengung. Jadi kalau idgham bi gunnah didengungkan. Kalau idgham bila gunnah tidak didengungkan. Nah, ini nun sukun berjumpa dengan huruf ro. Huruf ro termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Nah, dimasukkan. Jadi dibacanya itu mir. Jangan dibaca min rabbihim, jangan langsung dimasukkan ke huruf ro. Jadi non sukunnya ini dimasukkan atau dileburkan ke huruf ro. Jadi dibaca mir rabbihim, seperti itu. Nah, jadi tidak didengungkan. Jadi jangan ditahan suaranya. Mir rabbihim. Nah, kemudian huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, karena huruf ro ini dia berharokat fathah. Jadi baris ke atas ini, baris 1 ke atas ini, nah ini dinamakan juga dengan harokat fathah atau tanda baca fathah. Kalau ke atas tanda baca fathah, kalau ke bawah seperti ini tanda baca kasroh atau harokat kasroh, seperti itu. Maka huruf ro karena dia berharokat fathah dibaca tebal. Mir rabbihim, rabbihim. Kemudian mim sukun berjumpa dengan huruf wa lagi. Nah, perhatikan lagi di samping. Hukum mim sukun ada 3. Fokus lagi yang nomor 3. Kalau ada mim sukun seperti ini, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, berarti semua hukumnya adalah izhar syafawi.
Nah, misalkan di sini tadi, ini mim sukun, di depannya huruf shad, bukan huruf mim, bukan huruf ba. Berarti hukumnya izhar syafawi. Ini huruf mim, di depannya huruf wa, bukan huruf mim, bukan huruf ba, gitu. Maka hukumnya izhar syafawi. Nah, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Mir rabbihim warahmah. Nah, kemudian ini kita baca warahmah. Jangan dibaca warahmat, jangan. Nah, jangan juga dibaca warahmatun, jangan. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ta marbutah. Jadi ciri-cirinya itu ta marbutah itu di atasnya ini huruf ta, di bawahnya huruf ha. Jadi kalau misalkan kita berhenti pada huruf ta marbutah, kemudian huruf ta tersebut kita sukunkan, maka huruf ta itu diganti menjadi huruf ha. Maka ini dibaca warahmah. Jangan dibaca warahmat, ini kita baca warahmah. Jangan dibaca warahmat, jangan. Tapi kita ganti dengan huruf ha. Warahmah, seperti itu. Kemudian ini kita sukunkan huruf ta ini. Kenapa kok kita sukunkan? Kenapa tidak dibaca warahmatun? Kenapa dibaca warahmah gitu ya? Tidak warahmatun gitu, tapi dibaca warahmah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita itu berwaqaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Ini huruf ta marbutahnya kan tidak dibaca panjang, maka kita berwaqaf tepat di huruf ta marbutah, maka hurufnya harus disukunkan seperti itu. Maka kita baca warahmah. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, jadi maksudnya itu berhenti di sini atau berwaqaf di sini itu lebih utama daripada kita wasolkan atau kita teruskan. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih baik berhenti atau berwaqaf. Akan tetapi kalau misalkan mau kita lanjutkan, tidak berhenti pada huruf ta juga tidak apa-apa, langsung kita lanjutkan ke bawah juga tidak apa-apa. Akan tetapi berhenti lebih utama atau berwaqaf lebih utama, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke sini, la dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama dengan yang ini tadi, persis sama penjelasannya dengan yang ini tadi. Nah, ini perhatikan di samping tanda mad yang 1 sampai 4, perhatikan lagi yang nomor 1. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada alif kecil, maka huruf lam dibaca panjang. Kemudian pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi dia berjumpa dengan huruf hamzah tapi masih di satu kata, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 5 harakat atau kira-kira 5 ketukan. Wa ulaika humul muhtadun. Kemudian dun dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun, huruf wa sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf wa sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun, maka dibaca panjang. Mau huruf apapun itu dia tetap dibaca panjang. Huruf apapun dibaca panjang kalau misalkan dia berharokat dhammah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf wa sukun. Nah, khawatir nanti ada yang bertanya-tanya, maka kami ulang lagi. U ini tadi tidak dibaca panjang, ini bukan huruf wa sukun. Sama dengan ini juga, ini bukan huruf wa sukun, maka U tidak dibaca panjang. Sedangkan ini huruf wa sukun, nah, maka du dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, 1, 2, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Nah, jadi ini kita baca muhtadun. Jangan dibaca muhtaduna, jangan, tapi dibaca muhtadun. Nah, kenapa huruf nun kita sukunkan? Maka penjelasannya sama dengan yang di atas ini tadi. Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti
atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti pada huruf nun, tepat di huruf nun. Huruf nun ini kan tidak dibaca panjang, maka ketika kita berhenti pada huruf nun harus kita matikan, harus kita sukunkan, seperti itu. Maka kita baca muhtadun. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita ulang, kita baca bersama-sama lagi dari awal. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim.